good morning. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kabar semuanya baik-baik saja, bukan hanya ibu yang baik, tapi kalian semua yang ada di rumah. Sama-sama saya Ibu Ayu, kita akan belajar materi fisika. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita ada baiknya berdoa. Oke? Siap? Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, materi kali ini adalah tentang vektor. Kalian pasti tentang vektor itu apa ya? Nah, untuk itu kita akan belajar, dan sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui di pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah nanti setelah pembelajaran ini dilaksanakan, diharapkan kalian dapat menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Dan yang kedua, kalian bisa merancang percobaan untuk menentukan vektor resultan dari dua vektor sebidang. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang harus kalian capai. Langsung kita ke pembahasan tentang vektor. Vektor itu apa? Vektor itu contohnya, Ibu kasih gambaran dulu. Misalnya kalian ditanya jarak, ada orang nanya dan mau tahu sekolah kalian di mana. Sekolah di mana? Pasti kalian pada umumnya akan jawab jarak sekolah kalian kan. Nah, kalau misalnya kalian jawab, oh jarak sekolah saya dari rumah saya itu 15 km misalnya gitu. Kalau 15 km berarti si penanya tadi cuma tahu jarak kalian itu 15 km, tapi si penanya itu nggak akan tahu 15 km-nya itu 15 km kemana, ke barat kah, ke timur kah, utara kah, ke selatan. Nah, seumpama si penanya ini mau datang di sekolah kalian, terus kalian cuma jawab 15 km, terus yang nanya ini bingung, saya ini mau lihat sekolahnya si A nih, 15 km, katanya sih 15 km, tapi dari mana, dari rumahnya ke arah mana. Nah, untuk itu kalian, supaya si penanya ini tahu sekolah kalian, paling nggak bayangan letak sekolah kalian, pasti dia akan nanya 15 km ke arah mana gitu. Nah, oh 15 km ke barat. Oh, di situ berarti sekitaran sini nih. Nah, jadi penanyanya itu tahu, oh berarti sekitaran sini sekolahnya. Itu juga konsep dari penerapan vektor dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi vektor itu apa? Vektor adalah besaran dalam fisika yang memuat atau yang mengandung nilai dan tadi yang disebutin apa tuh, ke barat, ke timur, ke utara, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu apa? Tadi kan ada contohnya 15 km. Nah, barat timur itu apa? Arah. Jadi vektor itu besaran dalam fisika yang memiliki nilai dan arah. Jadi bukan nilai aja. Kalau besarannya cuma punya nilai aja tanpa punya arah, berarti dia disebut skala. Jadi kalau vektor itu punya nilai dan punya arah. Oke, itu definisi kita tentang vektor. Sekarang, vektor itu seperti apa sih? Kalau di pelajaran itu gimana sih digambarkan seperti apa? Nah, setelah ini kita akan belajar gambar vektor itu apa. Kemudian tadi sempat sebutkan di kompetensi dasar itu ada namanya resultan vektor. Resultan vektor itu apa? Nah, setelah ini kita akan bahas tentang vektor, gambarnya di mana, dan resultan. Oke, kita masuk ke menggambar vektor. Vektor itu digambarkan dengan anak panah. Jadi anak panah. Nah, panjang anak panah itu mewakili nilai atau besarnya si vektor. Jadi vektor itu digambarkan dengan anak panah. Nah, di sini ada yang namanya pangkal dan ini ujungnya. Vektor ini bisa dikasih nama. Vektor ini misalnya saya kasih nama vektor A.
Kalau kita tulis tangan, ada baiknya penulisan vektornya adalah di hurufnya, di atasnya dikasih anak panah. Jadi supaya kita tahu, oh huruf ini menyatakan, oh huruf ini tentang nama vektor. Jadi bukan cuma sekedar huruf-huruf aja. Nah, tapi kalau di buku biasanya ditulis dengan miring atau cetak tunggal. Kalau misalnya kita nggak bisa cetak tunggal dan miringnya juga relatif. Jadi untuk membedakan huruf saja dengan dia nama vektor itu dikasih anak panah. Digambarkan dengan anak panah, penulisan namanya, hurufnya dikasih anak vektor. Panjang lintasan ini mewakili panjangnya vektor, nilainya vektor. Nah, untuk menyatakan nilainya vektor itu berapa, kita pakai tanda mutlak. Jadi misalnya vektor A, misalnya yang panjangnya 4 satuan. Ke mana arahnya? Kanan. Jadi 4 satuan ke kanan arahnya. Jadi itu tentang vektor. Kemudian nanti kalau vektor-vektor itu sejajar, nanti vektornya itu langsung dijumlahkan saja. Sejajar itu berapa? Misalnya ini vektor A, kemudian ini punya vektor lagi B. Misalnya dari 4 satuan, terus yang B itu misalnya 3 satuan ke kanan juga. Jadi nanti kalau ada A ditambah B, itu hasilnya sama dengan, karena ini ke kanan, B juga ke kanan, berarti langsung dijumlahkan saja. 4 ditambah 3, berarti nilainya nanti adalah 7 dengan arah ke kanan. Tuh, karena arahnya sama, kanan semua, jadi ditambahkan aja. Nah, ini kan ada A tambah B, penggabungan dari dua vektor atau lebih yang digabungkan nanti dia menghasilkan yang namanya resultan. Jadi ini bisa sama dengan resultan vektor atau vektor resultan. Itu dia. Oke. Jadi kalau searah dijumlahkan sama, menjumlahkan vektor itu sama dengan menjumlahkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang dari negatif, saya negatif 3 ditambah 4 itu saya berapa 6. Tapi di vektor tanda negatif itu berarti dia arahnya berlawanan. Misalnya gini, ini saya rubah, berarti nanti dia ditambah negatif 3. Ini berarti bukan kanan, tapi kiri. Berarti nanti ini menjadi, berarti nanti ini menjadi, kalau ini ke kiri, dan ini ke kanan, berarti A tambah B. R-nya ya. Berarti nanti hasil kembalian salah A-nya 4 ditambah B-nya ke kiri karena dia ke kanan. Ke kiri berarti kita kasih min 3. Berarti sama dengan 4 ditambah negatif 3. Berarti akan menghasilkan 1 satuan ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Jadi tanda negatif itu menyatakan bahwa arahnya berlawanan. Jadi kalau nanti dia, misalnya
diketahui vektor A. Kalau suruh buat negatif A berarti buat vektor yang arahnya berlawanan dengan A. Saya tadi tanya ke kanan, berarti buat yang oke. Sekarang kita lanjut ke dua vektor yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu berarti vektornya membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan, karena dia tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Kalau dua vektor itu membentuk sudut 90 derajat, saling tegak lurus, berarti nanti untuk menentukan resultannya kita bisa pakai rumus Pitagoras. Jadi resultannya itu berarti nariknya dari pangkal vektor yang pertama, jadi A, misalnya A tambah B. Di resultannya ini, pangkal vektor yang pertama dihubungkan ke ujung vektor yang kedua. Ujungnya ini kan? Ibu kasih warna beda. Ini resultannya. Nah, jadi ini kita bisa pakai Pitagoras bunyinya F sama dengan akar kuadrat ditambah kuadrat. Oke, sekarang sebesarnya udah pakai rumus Pitagoras. Sekarang lanjut ke arahnya. Arah resultannya itu kemana? Arah resultannya kita bisa cari pakai rumus theta sama dengan tangen Y per X. Y di sini adalah maksudnya vektor yang Y di sini maksudnya adalah vektor yang disumbu Y, sedangkan X vektor yang disumbu X. Berarti kalau kita mau masukkan ini, rumusnya ini menjadi tan antitangen Y yang disumbu Y adalah vektor A. Nilainya vektor A nanti akan dibagi dengan nilainya vektor B. Tuh, sesuai di contoh ini. Pokoknya yang perlu kalian adalah theta sama dengan antitangen dari Y per X. Y itu maksudnya vektor yang segaris sama sumbu Y, dan X adalah vektor yang segaris dengan sumbu X. Theta ini dilihat dari sumbu X positif. Jadi dia sudutnya ini, theta ini sudut pengganti sudutnya ini dibaca dari sumbu X yang positif. Jadi misalnya, kalau ada dua vektor ini A sama B ini, tetanya tuh yang berarti yang dicari adalah yang ini, yang sumbu X. Kalau ini pusatnya, sumbu X positifnya kan ini, berarti tetanya di sini. Ya, berarti yang dicari ini. Oke, itu untuk arahnya. Cari resultan dari dua vektor yang mengapit sudut. Tadi kan tegak lurus, sekarang ini nggak tegak lurus. Misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B. Di sini ada sudutnya theta. Cara mengerjakan adalah kita gambar ulang. Kalian sudah mencari nih ya, R dari, berarti ini yang diminta pertama kan ada si A. Jadi si A nya kita gambar dulu. Vektor A, pangkal ujung. Kenapa kita gambar ulang? Karena kita mau tempatkan pangkal ujung ketemu pangkal. A sudah digambar, ditambah B. B nya miring begini, dibuat sesuai ya.
Berarti ini kan ujungnya A, nanti ditemukan sama pangkalnya B. Berarti pangkalnya B ini, nah ini B. Nah ini kalau dihubungkan, maka resultannya kan ini. Nah resultannya kan ini. Ini kita nggak bisa langsung pakai Pythagoras karena bukan siku-siku. Nah jadi kita harus buat seolah-olah dia menjadi siku-siku, kita tambah ini. Kita harus siku-siku. Nah ini A, B, nah ini kan nggak tahu. Misalnya ini kita kasih C, yang ini D. Dia akan menjadi siku-siku apabila A ditambah C kuadrat ditambah B kuadrat menikah menghasilkan R kuadrat. Ini Pythagoras. Kenapa kita bisa pakai Pythagoras? Karena ada yang dibayangkan ini. Nah, Ibu langsung kasih jadinya aja. Jadi kalau begini, resultannya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2A Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, komponen vektor. Kenapa sih harus ada komponen vektor? Gini, vektor itu bisa dijabarkan jadi beberapa komponen kalau vektornya itu tidak segaris dengan sumbu X atau sumbu Y. Jadi tidak mendatar lurus segaris dengan X atau segaris dengan Y. Makanya dia harus dijabarkan. Nah, misalnya adalah vektor-vektor yang mirip itu. Nah, vektor A. Kita bisa jabarkan vektor A ini sesuai komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat X itu kan yang mendatar, berarti dari pangkalnya kita tarik aja yang garis bayangan. Ini X. Dan kita akan jabarkan vektor A ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ujungnya kita hubungkan di sini. Yang di sini berarti vektor A di sumbu X, yang ini garis ini berarti A di sumbu Y. Kemudian nanti kita pakai sudut. Misalnya sudut ini kita kasih theta. Nah, kalau ini sudut besar sudut yang di sini kan sama dengan besar sudut yang di sini. Sekarang kita pakai perbandingan trigonometri. Kalau AX itu berarti nanti sepanjang ini AX, sepanjang ini adalah AY. AX itu adalah ini pakai perbandingan samping dengan miring, berarti pakai vektor A dikali cos theta. Nah, yang AY adalah garis yang kita buat ini. Ini adalah sisi di depan sudut theta. Berarti kita pakai AY-nya, komponen vektor A di sumbu Y-nya. Kita pakai vektor A nanti berbanding dengan perbandingan trigonometri yang sinus theta. Nah, ini tadi pembahasan kita tentang materi vektor. Di Google Classroom Ibu sudah lampirkan tugas semacam latihan LKS yang harus kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan minggu depan saja beserta ada tutorial di situ, tutorial dari YouTube yang Ibu share.
tentang keongnya nanti pokoknya kalian buat sesuai dengan yang di tutorial itu. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, misalnya Bu saya nggak punya ini nih, saya bahannya nggak punya ini bisa dikonsultasikan ke Ibu nanti via WhatsApp ya. Jadi nanti kita sharing di situ. Nah, jadi sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ini apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian terima, dan kalau memang ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan di WhatsApp. Oke, itu dari Ibu. Jaga kesehatan. Smart dan smart kids.